Shalom adik-adik Abah, selamat pagi, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik Abah, apa kabarnya hari ini? Kak Karyo berharap adik-adik selalu sehat dan selalu dalam perlindungan Tuhan. Oke, adik-adik, hari ini kita mau beribadah kepada Tuhan. Sebelum itu Kak Karyo mau ingatin buat adik-adik, ditaruh dulu HP-nya, kasih buat papa dulu pegang atau mama pegang. Kita mau beribadah dulu, setelah itu baru kita main handphone. Oke, sekarang adik-adik duduk tenang, fokus. Kita menyanyikan satu pujian, Bapakku datang padamu. Sekali lagi dari awal kita katakan, Bapakku datang padamu. Bapakku datang padamu, naikkan ucapan syukur atas kasih anugerah-Mu, atas kasih anugerah yang indah setiap hari. Pagi hari, siang hari, sore dan malam hari. Tak hentinya mengucap syukur atas kebaikan, atas kebaikan, atas kebaikan. Sekali lagi, atas kebaikan, atas kebaikan. Oke adik-adik, kita patut bersyukur untuk kebaikan Tuhan yang setiap hari di dalam kehidupan kita. Oke adik-adik, mari kakak ajak adik-adik semua kita tutup mata, lipat tangan, tundukkan kepala. Kita mau berdoa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami bersyukur untuk hari ini Tuhan boleh pelihara hidup kami. Kami sudah bangun, kami sudah menghirup nafas yang segar. Tuhan memberikan kami kekuatan dan kesehatan. Tuhan, sekarang kami mau beribadah kepadamu. Tuhan berkati kami, berkati Karyo dan juga kakak-kakak Abah yang lain yang mengajar. Tuhan berkati kami semua. Tuhan Yesus, ampuni kesalahan kami. Jika kami marah, mungkin 1 minggu yang lalu kami tidak taat, kami suka marah-marah teman, kami suka mencuri atau yang lain sebagainya. Tuhan ampuni kami, Tuhan ampuni segala dosa kami Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur, kami berdoa di dalam nama Yesus, haleluya, amin. Oke, adik-adik, kita mau memuji Tuhan, kita mau bersorak-sorai untuk Tuhan. Kak Karyo ajak adik-adik semua berdiri. Kita nyanyikan satu pujian, Ku daki-daki gunung yang tinggi.
selam dalam samudra. Dayung dan dayung dan perahu di sungai, Yesus besertaku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Di kanan kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada. Di surga kau ada, di duka pun kau ada, karena Engkaulah Yesusku. Karena Engkaulah Yesusku. Oke, adik-adik masih tetap berdiri, kita masih memuji Tuhan, kita nyanyikan satu pujian lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Sekali lagi. Baca kitab suci, doa tiap hari, doa tiap hari, doa tiap hari. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Kalau mampu, kalau mampu, glory haleluya. Baca kitab suci, doa tiap hari kalau mampu. Oke, silakan duduk adik-adik. Tuhan Yesus memberkati. Adik-adik, sekarang persiapkan persembahan adik-adik untuk Tuhan. Entah kecil, besar, banyak atau tidak banyak, berikan saja untuk Tuhan. Karena kita belajar untuk memberikan yang terbaik untuk Tuhan. Adik-adik kasih tahu papa mama ya, untuk bantu adik-adik memberikan persembahan untuk Tuhan. Nah adik-adik, sebelum itu kita nyanyikan satu pujian persembahkan kepada Tuhan. Persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, yang baik, yang sulung dan tidak tercacat telah persembahkan kepada Tuhan. Sekali lagi, persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan, yang baik, yang sulung dan tidak tercatat telah persembahkan kepada Tuhan, persembahkan kepada Tuhan. Oke adik-adik, terima kasih sudah memberikan persembahannya. Tuhan Yesus memberkati. Oke adik-adik, sekarang kita mau dengarkan firman Tuhan. Sebelum itu kita nyanyikan satu pujian lagi. Firman-Mu pelita bagi kakiku. Adik-adik duduk tenang, tetap fokus untuk mendengarkan cerita firman Tuhan yang disampaikan oleh kakak-kakak Abah. Oke, kita nyanyikan pujian Firman-Mu pelita bagi kakiku.
terang bagi jalan, terang bagi jalanku, terang bagi jalanku. Sekali lagi, terang bagi jalanku, terang bagi jalan. Oke, adik-adik Abah, selamat mendengarkan firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Oke, adik-adik Abah berkat, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Lipat tangan, tutup mata kita, berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Hari ini kami bersyukur atas kebaikan Tuhan, karena kami sudah memuji, menyenangkan hati Tuhan, memuliakan, meninggikan nama-Mu ya Bapa. Terima kasih ya Tuhan, dan sebentar lagi kami mendengarkan firman Tuhan. Kiranya Engkau memberkati adik-adik Abah berkat yang mendengarkan, dan biarlah mereka menjadi anak-anak yang semakin takut akan Tuhan dan menjadi orang yang lebih dari pemenang. Di dalam nama Yesus, dan Engkau berkati hamba-Mu yang menyampaikan firman Tuhan. Biarlah Roh Kudus-Mu memimpin hamba-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Amin. Adik-adik Abah berkat, saatnya kita mendengarkan firman Tuhan. Kita buka Alkitab kita di dalam Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Yohanes 18. Oke, Yohanes 18 ayat 12 sampai 27. Kita sama-sama membacakannya ya di rumah. Yohanes 18. Perikopnya, Yesus di hadapan Hanas. Petrus menyangkal Yesus. Dalam hitungan ketiga kita membacakannya sama-sama. Adik-adik Abah berkat boleh membacakannya di rumah ya. Maka pasukan prajurit serta perwiranya dan penjaga-penjaganya yang disuruh orang Yahudi itu menangkap Yesus dan membelenggu Dia. Lalu mereka membawanya mula-mula kepada Hanas, karena Hanas adalah mertua Kayafas yang pada tahun itu menjadi imam besar. Dan Kayafaslah yang telah menasehatkan orang-orang Yahudi adalah lebih berguna jika satu orang mati untuk seluruh bangsa. Simon Petrus dan seorang murid lain mengikuti Yesus. Murid itu mengenal imam besar dan ia masuk bersama-sama dengan Yesus ke halaman istana imam besar. Tetapi Petrus tinggal di luar dekat pintu. Maka murid lain tadi yang mengenal imam besar kembali keluar, bercakap-cakap dengan perempuan penjaga pintu, lalu membawa Petrus masuk. Maka kata hamba perempuan penjaga pintu kepada Petrus, "Bukankah engkau juga murid orang itu?" Jawab Petrus, "Bukan." Sementara itu hamba-hamba dan penjaga-penjaga bait Allah telah memasang api arang, sebab hawa dingin waktu itu, dan mereka berdiri berdiam di situ. Juga Petrus berdiri berdiam bersama-sama dengan mereka. Maka mulailah imam besar menanyai Yesus tentang murid-muridnya dan tentang ajarannya. Jawab Yesus kepadanya, "Aku berbicara terus terang kepada dunia. Aku selalu mengajar di rumah-rumah ibadat dan di bait Allah, tempat semua orang Yahudi berkumpul. Aku tidak pernah berbicara sembunyi-sembunyi. Mengapakah engkau menanyai aku? Tanyailah mereka yang telah mendengar apa yang kukatakan kepada mereka. Sungguh, mereka tahu apa yang telah kukatakan." Ketika ia mengatakan hal itu, seorang penjaga yang berdiri di situ menampar mukanya
sambil berkata, "Begitukah jawabmu kepada imam besar?" Jawab Yesus kepadanya, "Jikalau kataku itu salah, tunjukkanlah salahnya. Tetapi jikalau kataku itu benar, mengapakah engkau menampar aku?" Maka Hanas mengirim dia terbelenggu kepada Kayafas, imam besar itu. Simon Petrus masih berdiri berdiam. Kata orang-orang di situ kepadanya, "Bukankah engkau juga seorang muridnya?" Ia menyangkalnya. Katanya, "Bukan." Kata Petrus. Ia menyangkalnya, katanya, "Bukan." Kata seorang hamba imam besar, seorang keluarga dari hamba yang telinganya dipotong Petrus, "Bukankah engkau kulihat di taman itu bersama-sama dengan dia?" Maka Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Petrus menyangkalnya pula, dan ketika itu berkokoklah ayam. Adik-adik Abah berkat, Petrus menyangkal Tuhan Yesus sampai 3 kali. Ketiganya itu di dalam Alkitab ini kan sudah dikatakan sampai ayam berkokok. Sampai ayam berkokok, dia mengatakannya tidak, bukan gitu. Kayafas adalah imam besar pada saat itu, dan juga Hanas. Adik-adik Abah berkat, kakak Kris mau nanya nih. Adik-adik Abah berkat pernah berbohong gak? Kemungkinan pasti tidak ya adik-adik Abah berkat. Adik-adik Abah berkat pasti tidak pernah berbohong. Kalau orang yang berbohong, orang yang tidak disukai oleh Tuhan, tidak menyenangkan hati Tuhan. Oleh karena itu, anak-anak Tuhan yang selalu memuji Tuhan pasti berkata baik, berkata jujur, berkata benar. Oke, ya kan adik-adik Abah berkat? Orang yang berbohong tidak disukai Tuhan. Gak usah disukai oleh Tuhan. Mama, papa, kakak, abang, pasti tidak menyukai kalau ketika kita berbohong. Kalau mungkin kita contoh nih, Kak Kris ambil barang sesuatu di dalam rumah, mungkin contoh duit Mama, Kak Kris ambil, contoh ya, ambil, terus ditanya, "Mana duit Mama? Ada lihat nggak?" Kak Kris menjawab, tidak ada. Kak Kris berbohong. Tapi ketika sudah tahu Mama melihat Kak Kris yang tidak mempunyai uang, dan tiba-tiba mamanya Kak Kris melihat kok si Kris ini ada uang ya, nah itu kok ada duit, dia ini berbohong. Saat itu mama kita pasti akan memberi hukuman, mungkin dicubit ataupun diingatin, dinasehati supaya tidak berbuat bohong lagi. Adik-adik Abah berkat, demikian juga pernah lihat polisi nggak? Polisi, pasti kita pernah lihat ya, polisi dengan baju polisi yang gagah, mempunyai pistol ataupun senjata di sampingnya, ya kan? Menangkap orang-orang jahat, ya kan? Kalau ketika kita ada di kantor polisi ditangkap, contoh kalau kita ditangkap polisi, pasti kita takut, pasti kita merasa takut. Aduh, aku nggak mau di penjara. Aduh, ampun ya, aku maafkan aku Pak Polisi. Seperti itu ya, adik-adik Abah berkat. Demikian, pasti kita ketika ditanya sama polisi, kamu sudah berbohong. Pasti kita bingung mau jawab apa. Kita jawab pasti tidak. Kenapa? Supaya kita tidak ditangkap. Adik-adik Abah berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus. Tuhan Yesus mengajarkan
kepada murid-murid Tuhan Yesus untuk berkata benar. Tuhan Yesus tidak mengajarkannya lewat perkataan saja. Adik-adik yang berkat. Hari itu dengan tangan yang Tuhan, ya, dengan tangan yang terikat Tuhan Yesus dibawa oleh para prajurit. Jadi pada suatu hari sebelumnya Tuhan Yesus sudah memberikan, ketika Tuhan Yesus ingin mengajar kepada banyak orang, murid-muridnya mengikuti Yesus. Tuhan mengatakan perkataan yang benar dan dilihat oleh murid-muridnya, ya kan? Dan di situ Tuhan tidak memberikan teladan, hanya untuk berkata jujur, ya kan? Tidak hanya berkata jujur, tapi menyatakan yang benar, yaitu firman Tuhan. Berbuat baik. Di situ sudah bilang. Jadi pada suatu hari Tuhan Yesus ditangkap, tangannya terikat oleh prajurit-prajurit. Ya, kita pasti bingung ya, kenapa ya orang yang menyatakan kebenaran firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, mengajarkan hal yang baik kepada banyak orang, ditangkap oleh para prajurit-prajurit imam besar. Dan tangan Tuhan Yesus terikat, dibawa oleh prajurit ke istana Hanas. Hanas ini adalah imam besar. Hanas ini adalah imam besar. Tuhan Yesus dibawa untuk diadili di situ, adik-adik berkat. Tuhan Yesus hendak ditentukan kesalahannya dan juga hukumannya. Hukumannya oleh imam besar tadi. Rupanya para pemuka agama dan ahli Taurat tidak suka dengan Tuhan Yesus. Oh, ternyata ada yang tidak suka, adik ini gak berkat. Rupanya para pemuka sama ahli Taurat ini tidak suka dengan Tuhan Yesus, sehingga mereka ingin sekali menghukum Tuhan Yesus tanpa alasan yang jelas. Karena mereka tanpa alasan yang jelas nih, karena mereka tidak suka, ya. Nah, adik-adik apa berkat, di dalam istananya Kayafas, di dalam istananya imam besar tampak bangkit dari tempat duduknya, berjalan mendekat ke tempat Tuhan Yesus. Berjalan mendekati ke tempat Tuhan Yesus berdiri. Ia bertanya kepada Yesus tentang murid-muridnya dan pengajarannya. Adik-adik berkat. Aku selalu berbicara dengan terus terang, kata Tuhan Yesus. Aku selalu berbicara dengan terus terang di tempat umum. Aku selalu mengajar di rumah ibadat, di rumah bait Allah, tempat orang Yahudi, di mana mereka sudah beribadah, kan? Aku tidak pernah berbicara di tempat tersembunyi. Tuhan Yesus selalu di tempat umum, terbuka, menyampaikan, mengajarkan banyak orang, ya kan? Mengapa Tuhan, kata Tuhan Yesus, mengapa Tuhan bertanya kepadaku, pada imam besar tadi? Bertanyalah kepada mereka yang mendengarkan pengajaranku, kata Tuhan Yesus. Jawab Tuhan Yesus kepada imam besar, ya kan? Jawaban Tuhan Yesus dianggap tidak sopan. Tidak sopan, padahal Tuhan Yesus mengatakan hal yang benar, yang sebenar-benarnya. Tuhan Yesus mengatakan hal yang sebenar-benarnya nih, adik-adik yang berat. Mengatakan yang senyata, yang benar. Tetapi dikatakan Tuhan Yesus itu tidak sopan. Sebaliknya, adik-adik berkat, sebaliknya di kejauhan, di tempat Petrus berdiri,
di tempat Petrus berdiri menghangatkan tubuh dari udara dingin di halaman. Karena apa? Pada waktu itu situasi lagi cuaca dingin, ya kan, di istana imam besar. Jadi Petrus tidak mau masuk. Dia tidak mau masuk ke istana karena dia takut. Imam besar, ia kembali ditanya oleh orang-orang berdiri bersamanya. Jadi adik-adik yang berkat, ada orang-orang di sekitarnya bertanya kepada Petrus. Petrus kata orang-orang di sekitarnya ini, bukankah engkau juga mengikuti orang itu? Maksudnya orang-orang di sekitar itu menanyakan pada Petrus bahwasanya Petrus ini adalah pengikut Yesus. Dia adalah murid Yesus. Petrus kembali, tetapi Petrus ini apa yang dia kata? Dia menyangkalnya. Dia mengatakan bukan. Petrus tidak jujur ya adik-adik yang berkat. Orang-orang bertanya kepada Petrus, kamu kan mengikuti Yesus. Tapi Petrus menjawab, bukan, tidak, saya tidak mengikut dia. Selanjutnya adik-adik yang berkat, seorang hamba imam agung pun ikut bertanya adik-adik yang berkat kepada Petrus. Lalu itu untuk yang ketiga kalinya adik-adik yang berkat. Untuk ketiga kalinya Yesus ditanya Petrus, tetapi Petrus mengatakan, tahu adik-adik apa berkat? Bukan. Dia mengatakan bukan. Tidak, saya tidak mengikutinya. Tepat pada saat itu adik-adik apa berkat, ayam berkokok dan Petrus menyesal. Nah, adik-adik apa berkat yang dikasih oleh Tuhan Yesus Kristus. Tuhan Yesus tetap mengatakan yang sebenarnya. Meskipun situasinya menekan, situasinya menegangkan, ya kan, di dalam sedang kita lagi dituduh, disalahkan, dikatakan tidak sopan, ingin dihukum, ya kan. Namun Petrus yang tidak sedang diadili justru mengatakan yang tidak benar. Yesus menyatakan yang benar, yang jujur, mengatakan yang sebenar-benarnya, tetapi padahal Tuhan sudah memberikan teladan pada Petrus, tetapi Petrus menyangkal yang berbohong, mengatakan bahwasanya dia bukan mengikuti Yesus. Kemudian terus adik-adik berkat, ayo Kak Kris, inilah yang mengajarkan kita adik-adik berkat. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kita, ya kan? Sampai Tuhan Yesus nih adik-adik berkat ditangkap, dikatakan tidak sopan di dalam yang Alkitab yang sudah kita baca tadi, dia ditampar. Wah, sampai dia ditampar karena dikatakan Tuhan Yesus itu tidak sopan. Wah, padahal Tuhan Yesus sudah mengatakan yang benar. Nah, adik-adik apa berkat? Tuhan Yesus sudah memberikan teladan. Tuhan Yesus memberikan teladan supaya kita jujur, mengatakan kepada orang-orang di sekitar kita firman Tuhan, menyampaikan firman Tuhan, ataupun melakukan hal yang baik, ya adik-adik yang berkat. Ayo adik-adik yang berkat, Kak Garis mengajak untuk selalu berkata benar. Jika kita tahu adik-adik yang berkat, teman kita berkata kasar, jangan diam saja. Kita kasih tahu. Contoh nih, kamu si A, tidak boleh begitu ya, nanti Tuhan Yesus marah.
Gitu ya. Nah, supaya dia tidak berkata kasar lagi ataupun memukul teman. Ada teman kita yang mukul pada temannya lagi. Kamu tidak boleh begitu ya. Tuhan Yesus marah. Kita kan anak-anak Tuhan. Gitu ya. Adik-adik apa berkat? Adik-adik apa berkat bisa mengatakan kepada temannya, kepada guru supaya temanmu diingatkan. Ya kan? Mungkin kalau adik-adik apa berkat takut nih mengatakan pada temannya untuk mengingatkan. Kasih tahu aja sama guru sekolah minggu. Bu, si ini memukul teman dan berkata kasar. Ingatkan dia bu, gitu kan. Nanti disampaikan oleh guru sekolah minggunya. Gitu adik-adik yang berkat. Ataupun di sekolah kita. Dimanapun kita ya adik-adik yang berkat. Jika kita harus mengatakan benar, jika kita mengatakan yang benar, Tuhan Yesus pasti senang. Ya adik-adik yang berkat. Tidak boleh berbohong. Seperti Petrus. Karena Tuhan Yesus sudah memberikan teladan kepada kita ya adik-adik yang berkat. Oke, biarlah firman Tuhan ini adik-adik yang berkat mengajarkan kita untuk orang yang melakukan kebenaran, menyatakan kebenaran ya adik-adik yang berkat. Kita lihat dulu ini benar nggak nih dia berkata bohong ya kan. Dia baru bohong, ingatkan ya. Pasti Tuhan Yesus senang gitu adik-adik yang berkat. Oke adik-adik yang berkat, saatnya kita lipat tangan tutup mata. Jangan lupa untuk selalu melakukan yang benar. Oke. Lipat tangan tutup mata, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Kami bersyukur buat hari ini karena kasih Tuhan yang luar biasa mengajarkan kami. Tuhan sudah memberikan teladan kepada kami supaya kami melakukan apa yang seperti Tuhan lakukan, ini yaitu menyatakan yang benar. Terima kasih ya Bapak, Kau berkati adik-adik Abah berkat dan orang tuanya, orang tua adik-adik Abah berkat yang di rumah, yang bersama-sama dengan mereka, Kau berkati. Biarlah Kau selalu menuntun, memimpin mereka. Terima kasih Bapak, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin. Oke adik-adik Abah berkat, jangan lupa minggu depan kita ada Zoom. Sampai ketemu minggu depan. Tuhan Yesus memberkati.